gitu dong. Coba mana suara semangatin lagi. Oke, kalau gitu gue minta semangat dulu. MPL Arena mana tepuk tangannya. Last game. Last game, last week, last match. Dan ini adalah menjadi penutup manis sepertinya bagi kita karena ini adalah pertandingan terakhir di minggu yang ke-8 Pak Bulu. Mudah-mudahan ini akan memberikan sajian game yang sangat-sangat seru kali di antara kedua tim ini. Yes. Ini percaya nggak? Ini adalah game terakhir di MPL season 10. Udah kita sebutin. Udah kita sebutin dari tadi Dra. Udah. Marah-marah lagi, marah-marah lagi. Telat banget jadinya. Tapi kayaknya udah disebutin Prof tadi kayaknya. Agak Saya telat juga ya? setuju sih. Betipan lighting lu. Oke. Jangan Pak, mahal Pak. Seharga BOD tuh. Wow, bisa di tengah-tengah gini Bisa ya? di tengah-tengah gitu ya. Bisa di tengah-tengah gitu ya? Oke. Untuk Ranger Mas dan juga Mirko ya. Alright. Alter Ego dan 4 untuk Onyx Esports. Alright, sebenarnya kalau untuk draft Onyx Esports nih draft nge-counter Alter Ego banget. Iya, Tapi gue counter nggak tahu play kenapa. banget. Yes, gue pede banget ngeliat Alter Ego nanti mainnya di arah mid to the late game. Ya, oke. Barusan cewek juga udah menggunakan Inspire-nya loh. Berusaha untuk bisa memberikan damage terus-terus. Hanya saja Kimi kan juga satu tipikal hero ya. Yang Ya. memang bisa memberikan damage sambil jalan. Clear-nya cepet. Iya, clear cepet. Lu nggak bisa terus mepet-mepet kayak begitu juga. Jaraknya jauh. Tahu nggak karena apa dia harus gitu? Karena ini early, jadi harus ditekan dibandingkan tadi, dibandingkan nanti nekennya, dia udah punya damage. Ya, apalagi Dino, bahaya loh. seperti yang sempat kita bilang ya, dia pakai satu emblem di mana Mystery Shop ini akan mempermudah item-item yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, terutama di Gold Lane. Nino dengan Kimi. Lihat, energy transformation. Clear wave-nya cepat, Jaraknya jauh. jaraknya jauh. Damage-nya sakit, Kok kayak lagi direk ya? damage-nya sakit. Itu ada di Kimi. Kimi. Itu hero-nya. Iya, oke. Dimana ini akan terjadi dive in, Udil, reward manipulation. Kembali, bakal ditutup, tapi Udil yang berhasil mendapatkan satu buah tablet tapi dibalikan kembali dengan ada poin kill yang hilang. Lilia Murphy, distraction dilakukan tapi Lilia was a little girl from Suns. Berhasil membuat 3 hero Alter Ego ditumbangkan. Dan Wow. menit kedua langsung bikin Ancient Talisman. Buset. Ini udah lebih dari Cukup. Cukup, ini benar-benar cukup sih. Untuk Suns 3 poin kill Langsung langsung mengamankan jadi ya. buku. Ini definisi rezeki nomplok namanya. Langsung jadi, Pak. Oh, bukan itu. Tapi ini dia bahayanya. Nito mau tembak-tembak sprint dan pakai cewek. Instant kill. Leo Murphy save the day dan the original tas from Leo Murphy. Kita aja satu weakness point lagi tapi jaraknya terlalu jauh hingga di akhir ataupun di tempat yang berbeda ada serangan yang dilakukan oleh Onyx tanpa penjagaan yang begitu banyak dan Leo Murphy membalaskan itu semua. Tapi kalkulasinya tadi emang bisa dapetin Kimi. Bisa kalau nggak ada Leo Murphy. Karena positioningnya adalah Kimi tuh offside, Ya. gak segaris gitu loh. Ya, dan ditambah dengan tadi kan udah kayak expose juga temboknya. Yang dimana mau tidak mau dengan Needles of Flower sebenarnya bisa terbang. Tapi cewek ternyata tidak menduga-duga bahwa Power of Nature yang begitu sakit sekali dari Leo Murphy hadir di area top lane. Point kill balasan untuk Tapi- Leo Murphy 2 poin. Kalau kali ini nampaknya cewek tuh langsung ngeredam. Kenapa? Dia udah 1 kali gagal percobaan. Jadi ada baiknya dia harus ngeredam gameplaynya. Karena kalau bisa dibilang ya, cewek ini kalau tadi nggak gagal nggak tumbang, dia masih mau gagas lagi. Pasti. Pokoknya gimana caranya sebelum Kimi punya damage, gue duluan yang numbangin dia. Pokoknya Iya. udah dapetin 1 poin kill atas Kimi cover. Apalagi tahunnya yang paling bahaya adalah kita tahu bahwa platingan Gold Seal Turret itu mahal banget harganya. Dan ditambah dengan Onyx Esports sendiri yang dimana untuk saat ini gameplay pasif mereka kendalikan lagi nih temponya. Mereka tahu Alter Ego Esports bakal nabrak sehingga Keyboy akan selalu berdempetan dengan Kairi agar Kairinya tidak terjebak dengan efek stun dari Leo Murphy. Wah, tersimpan nampaknya di dalam otak permainan dari tim Alter Ego ya Pak Puluk ya. Iya. Tersimpan di Karena memang bagus sekali. lakukan gameplaynya terlihat sekali. Wah, ini coba lihat ada satu kotak yang langsung dikeluarkan tapi Kadita berhasil dihancurkan bahkan untuk kali Painya terjebak seorang ini bisakah dia bertahan karena langsung aja ada satu sebuah lethal counter dan juga setengah lapangan basket menimpa dirinya. Masalahnya bukan itu, banyak banget sosial yang dia keluarkan untuk Seripai. Tandanya harusnya Alter Ego itu memfollow up damage atau bahkan kematian dari seorang Seripai. Tapi kali ini mereka memilih meredamnya. Profesor KB, what happened I now? Ya, mereka tidak memperhitungkan mungkin apa yang terjadi ketika Retribution mungkin masih ada dari Sally Boy, tapi levelnya Ranger Mas yang mungkin di sini agak sedikit
berbeda dengan 1 poin kill dari Kairi sehingga naik lagi untuk damage reduction yang dia miliki. Kalau misalnya dia mau nungguin level, Kairi bakal bebas banget untuk dapetin level jungle, apalagi dia pakai Palmon. Agak cukup berat Seliboy untuk catch up. Dan mau tidak mau, Seliboy hanya bisa melakukan target hero. Hanya itu yang bisa dia Karena gunakan. Seliboy tadi udah mata Petrify. Yes, apalagi dengan satu lagi loh ini. High and dry. Ini harus dimaksimalkan. Masalah utamanya di early game di 5 menit awal. Kalau menurut gua tadi agak sedikit gak wise move dilakukan Trigo karena kematian Sirpai harusnya masih bisa lebih manfaatkan. Kalau menurut gue pribadi, Ibo namanya Ibo. Tapi mungkin concernnya mungkin menuju ke arah kayak oke, gimana caranya gua nggak kehilangan lebih mungkin menurut gua kayak gitu. Iya, kira-kira korban jiwa lagi ya. Iya, nggak ada korban jiwa lagi, tapi ada konsil loh tadi. Ada konsil loh. Tapi ada konsil. masih belum terdeteksi. Masih ada konsil. Jangan sampai ditumbangkan, tapi Leomorph mencium aroma. Bau air pantai selatan tercium dan ternyata Kiboy mencoba menuju Nino terlalu jauh. Tidak ada dia bisa bahkan wajar dari Kiboy dan Rapweb belum menyelam, sudah hilang di dalam segitiga bermuda. Belum menyelam tapi sudah tenggelam di dalam kolam yang dia ciptakan sendiri. Iya, itu adalah burst damage yang tinggi sekali dari Leomorph sehingga di cancel untuk pergerakan satu buah raw wave. Jangan lupa kan Masih juga animasinya. Jadi kayak kita lumba-lumba kayak sabar gitu. Ini dia kan. Oke, untuk beberapa saat ini masih cukup damai juga keadaan di Land of Dawn. Belum ada lagi gebrakan satupun, hanya saja di area dari Turtle. Sudah mulai sepertinya mereka berkumpul di area tersebut. Palmonnya mengamankan damage terlebih dahulu. Lilian memberikan rekaman damage dan juga Lentamon tanpa adanya saingan sama sekali. Nah, Prof, kalau ngomongin jungle kecap, ya kan? Iya, tapi akhirnya Alter Ego sadar akan hal itu. Jadi hero yang objektif kalau untuk kecap di jungle berat banget. Dan bahkan menurutku kalau ngomongin soal Lord ya nggak masalah kalau misalkan diberikan sama Onyx Esports asalkan mereka bisa main counter setup. Dan kalau soal counter setup di sini ada Yves, ada Kimi, Ice Queen Won akan menjadi sebuah jawaban sehingga nanti Seliboy udah tinggal eksekusi aja. Iya. Mau tinju kanan, tinju kiri, urusan belakang. Tapi Prof ada yang batuk hero. Ada batuk, minum. Maaf, saya Minuman. batuk ini tadi mendadak ya. Aduh. Oke, sekarang bertukar posisi aja. Udah ada pergerakan dari Nino di area bottom lane. Dilakukan hal yang sama tapi di tengah. Pergerakan masing-masing mid laner yang mungkin jauh lebih aktif lagi dari Lilia kayaknya. Dari tadi memang berputar terus-terusan hanya saja. Kiboy sekarang terkurung sendirian masih bisa pergi dari area tersebut walaupun udah ada lagi satu bari ditembak dengan maksimum charge. Kiboy-nya masih selamat. Bukan itu masalahnya. Tapi lihat Yuzongnya. Gak dikasih nafas. Naganya bener-bener dikerangkeng. Dikandangin. Naganya ketika berontak bakal dilawan. Tapi Leomorph akan memancing satu buah weakness point dan nampaknya di follow up oleh Nino. Cover yang sangat baik. Mereka mau team fight dari bottom lane mungkin. Tapi ini berbahaya Leomorph. All in kah? No, nampaknya wise decision dari Onyx. Dia benar-benar mengkalkulasi. Jangan tumbangkan Leomorph. Tapi gimana caranya nge-reach Nino. Tapi menurut aku pribadi, it's okay kalau Nino. Selama Nino gak punya badan. Iya. Masalah utamanya kan ini di Leomorph kan. Itu kalau Leomorph pick off. Sayangnya sebenarnya terlalu tebal. Finally kena ya. Karena ada Palmon, sekarang nggak ada. Bro, beda kasusnya. Ini malah ada eksekutornya. Ada letongan bebar. Bisa jadi gepres. Sakit banget Nino itu damage baru tapi maksimal kena enggak. Masih bisa dielak dan sekarang Lord sudah mulai nongol memanggil siapapun yang ada di Land of Dawn untuk mendekat ke arahnya. Gini dong. Sini, gitu dong, kan manggil. Diharapkan kepada seluruh rakyat Land of Dawn untuk mendekat karena saya sudah hadir. Ini mungkin kita put 1-5-1 situation, Petrify, tapi lihat, Pai masih bola beat, Seliboy is coming, dihindari, tapi ternyata nampaknya miss kill Seliboy yang tidak berhasil membuat Puts ditumbangkan. Tidak ada pertukaran satu. Rugi untuk tim Alter Ego. Ya, overextend yang terjadi di area top lane itu membuahkan sebuah hasil yang maksimal di area Lord karena memang Alter Ego Esports sempat bilang bahwa mereka hanya mengandalkan counter setup di sini. Dan mereka juga tahu loh, Prof, dia nggak pergi. Gua akan tetap di sini. Gua manfaatin pasifnya. Dia manfaatin pasifnya. Ambil semua regennya. Ya, nanti damage dealnya akan memantul kembali kepada Pai dan juga Seliboy. Masalah utamanya adalah di sini makin lama Puts
makin cepat untuk ultimate-nya. Betul. Dia bisa berubah menjadi naga kapanpun ketika nanti 40% cooldown reduction dia miliki. Oh, tapi concernnya bukan hanya itu aja. Boy di belakang. Semakin late game, semakin sakit damage dari tim Alter Ego. Dan informasi telah diberikan. O'Neal hampir hilang, tapi karena terbakar kalkulasi yang mistis seorang Udil. Udil harusnya nggak tumbang kalau dia bukan real world manipulation. Karena ada absurd damage, tapi kalkulasinya dia, damage-nya nggak bisa menyakitkan itu. Dan miscalculate harus kehilangan 2 mid laner dari kedua belah pihak antara Alter Ego dan juga Onyx. Tapi so far, dari laning yang dimiliki Onyx Esports, mereka mengungguli sekali di arah bottom lane-nya. Cewek, tandanya dengan pressure yang dilakukan di arah top yang tadi sama seorang Nino, cewek udah kembali stabil dan bahkan lebih unggul kayaknya dari Nino. Menurut gua ya. Dengan damage deal untuk saat ini by Axe, Nino unggul jauh banget. 20.000 damage deal. Bahkan kalau kita ngomongin soal Suns ya, Suns aja damage deal-nya ada di bawah loh. Di urutan yang kelima. Kan walaupun dengan area of effect yang begitu on point, untuk saat ini bagaimana cara Nino untuk memberikan dealing damage adalah dengan poking damage. Cuma masalah utamanya Onyx Esports tahu cara untuk tarik ulur. Mereka mau manfaatin biar ya udah kita pushnya bareng Lord aja. Ini nih. Power dari team fight-nya. Yang disukai oleh para wanita. Gimana cara ditarik ulur oleh para pemain dari tim Onyx Esports? Bentar dulu nih. Dia suka ditarik ulur, bro. Bisa ke sana ya Dia suka arahnya ya. on point. Oke. Dia suka masalah. Oke. Dan ini dia, Onyx Esports memancing masalah. Yang dimana Alter Ego harusnya agak lebih aware. Jangan sampai termakan dengan gameplay yang dimiliki dari tim Onyx Esports, Profesor dan Pablo. Kairinya coba langsung pasang badan di depan, lethal counter dikeluarkan. Tidak ada yang bisa mendekat pemain dari Alter Ego. Padahal itu adalah daerah mereka. Itu adalah haknya mereka. Masalahnya walaupun hak lo, tapi kalau misalnya gue jagain lo gak bisa dapetin haknya, bisa apa? Alter Ego bahkan masuk, dia bahkan bukan hanya kehilangan hak, tapi kehilangan nyawanya. Kenapa kalian begitu serius? Padahal kita bisa tertawa terbahak-hak bahak. Terbahak-bahak. Kalian ngomongin hak-hak, saya pusing sendiri. Tapi balik lagi ke game, kalau kita ngomongin soal gold leading beda 2000. Beda 2000 pun menurut aku Onyx Esports harus lebih berhati-hati karena setup team fight bisa kapanpun terjadi. Sakit banget. Ini memang sudah dilakukan oleh Onyx Esports. Serangan mendadak yang menyakitkan sama seperti di bagian kita. Terhalang restu yang belum didapat juga. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Karena ini adalah game terakhir di MBSN 10 dibuka dengan selamat datang Bapak Lord terhormat dan akan ditutup juga dengan selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dan 10 detik sebelum Lord muncul, fight dari Onyx Esports begitu rapih mendapatkan Sirpai, mendapatkan Seliboy yang dimana ini adalah formasi tetap 3-2. Esports ketika Boots stay on position di arah top lane, tapi ternyata tidak berhasil untuk kedua kalinya. Tapi Nino, Bahaya emang. Nino butuh Genius One, Nino butuh Divine Glaive. Karena buat apa? Udah ada Genius One, udah ada Divine Glaive, Holy Crystal. Ice Queen One, menurut Ice gua Queen Glowing One. Menurut gua Oke. Glowing One, karena dia butuh Kairi ini di pocket. Atau kalian aja Bloodwings. Tapi kayaknya agak risky dengan waktu yang tidak cukup, Prof. Glowing One aja. Karena lagi lose condition. Lagi lose condition. Glowing One aja, Glowing One dulu. Gimana caranya Kairi ini tuh yang sosok MoTB di garis depan, tapi terpoking. Masalahnya udah punya Radiant juga sih. Gak masalah, kita Iya. andelin burn-nya. Mau gak mau cuma itu yang bisa dilakukan. Dan emang gak ada opsi lain. ada Apalagi opsi ceweknya sendiri udah punya Athena Shield. Itu dia. Itu PR utamanya. Kalau nggak ada penetration, Harus main front to back. iya, main penetration gimana caranya untuk mainin setup tim 5.000 banget menurut gua. Karena Udil bakal menjadi target. Udah pasti Nino Udil ini porosnya. Udah pasti bakal terlihat, Profesor. Wah, Bulls punya ult. Ini seru yang harus diperhatikan nih Pak Bolong. Oke. Iya. Lord kali ini menggunakan base. But hanya menjadi satu buah pintu pagar untuk para pemain dari tim Alter Ego tidak bisa masuk, tapi reward manipulation telah dibuka oleh seorang Udil. Ingin memantapkan turret tinggal pecah, tapi nampaknya cewek kali ini nggak bisa lebih dalam. Harus respect dengan damage dari Udil dan juga Nina. Athena Shield oke, tapi lihat satu buah wave panjang yang berhasil didorong Shelly Boy menjadi peran yang sangat penting untuk tim Alter Ego. Waduh, sampai itu coba lihat ada kembang api tahun baru sempat Oh menabrak my god, punggung. Sas! What happened? Dan sumpah udah satu buah Black Juice. Kayaknya itu menurut aku nggak wise decisionnya karena dia masih bisa survive kalau dia jalan terus. Oke. Tapi dia harus mundur ke arah belakang dan ini menjadi kesempatan yang cukup besar untuk Alter Ego melakukan balik lagi. Purple buff-nya bisa diambil dan di sini mereka kehilangan Kaditanya. Mereka kehilangan Kadita bersama dengan Sultan. Mereka akan paksa tim fight di arah tengah. Mereka mau main objektif turretnya. Mereka mau gerogoti para pemain tim Onyx Esports.
bahkan Kiboy dan juga Suns yang merupakan poros penting di area mid lane kita dari Onyx Esports dan bahkan real manipulation. Lihat yang dilakukan oleh Udil. Ini dia pun. Wah, dibalas dong. Masuk dalam tapi lihat cewek terperangkap dan Petrify. Sangat baik. Winston Strajam sampai Teika. Gak bisa. Tiga. Foot. Sang naga mengamuk. Lepor bertumbang. Ini untuk tim Alter Ego. Oke, Alter Ego pun merasakan bagaimana serangan balik yang dilakukan oleh Onyx Esports. Inilah derby yang selalu kita saksikan, yang memang kita sebutkan dari awal tadi. Layaknya dua kubu yang memang beradu tapi tidak ada satupun yang mau mengalah. Dua dihantam langsung, Prof, tapi langsung dibalikin lagi, Prof. Main tabrak-tabrakan, itulah dia konsep permainan dari Onyx Esports ketika bertemu dengan Alter Ego Esports. Kok ada lagunya? Main tabrak-tabrakan. Tabrak-tabrakan. Gitu. Oke, sampai-sampai Nino pun membuat Karo Winter Truncheon lagi untuk menghindari bagaimana Black Dragon Transformation yang begitu mematikan dari Boots. Sehingga nanti kita bakal melihat satu lagi bentuk naga dari Boots yang akan dimainkan di area Lord ketiga. Wah, ceweknya aja udah bisa ngacak sendiri tadi di area top lane ini. Ini nampaknya dari Suns harus lebih respect sih kalau menurut aku pribadi, Profesor. Ya. Ini agak cukup Butuh item inilah ya, defense. Butuh item atau buying defense. time seperti Winter Truncheon atau bahkan Immortality. Apalagi kalau kita ngomongin soal Black Shoes yang selalu menjadi pemicu dari Suns-nya itu sendiri. Dan untuk sekarang dia benar-benar udah memiliki item yang capable untuk memberikan dealing damage baik dari depan ataupun ke arah belakang. Oke, tapi gimana caranya? Mereka ini tetap harus coba mulai melakukan. Yes, Ini Kiboy flanking V2. yes of course. Oke. Flanking. Oh, tapi ternyata di Kiboy sini tahan loh. ada seorang Seliboy yang berdekatan dengan Kiboy. ketemu. Tapi lihat Seliboy solo pick up. No Seliboy. Ini bencana. Alter Ego masih ada luar manipulation. Belum ada kesempatan terbuka. Tapi ternyata nampaknya permainan tim Alter Ego mereka masih menahan dengan adanya high ground yang sangat kuat. Kairi gak peduli apapun yang terjadi. Woods versus everybody. Winter Truncheon after day. Bakal yang berbeda awal saja. Woods bakal coba ditumpahkan. Dan diberikan kebalikan aja. Dan di sisi ini Leo Morphy membaikkan. Wah, gak bisa. Membaikkan semaksimal yang dia bisa. Tapi nampaknya Onyx akan memaksakan kemenangan mereka. Dan memantapkan diri di klasemen yang pertama. Belum terkalahkan juga. Onyx again and again menutup seluruh pagelaran regular season MPL Edition 10